Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Yesus, ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, ku percaya. Ku percaya padamu Tuhan, pada firman-Mu, pada janji-janji-Mu. Ku percaya rancangan-Mu atasku terbaik. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Segala sesuatu diizinkan, walaupun mungkin hal-hal yang kelihatan tidak mengenakan, Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang makin hari makin serupa dengan Kristus, yang hidup mengandalkan Tuhan, bukan kepada manusia.
teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 2 Timotius pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkan adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon, kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon, kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya, dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon, kakaknya, ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemana aku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasakannya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak, kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, "Suruhlah perempuan ini pergi daripadaku, dan kuncilah pintu di belakangnya." Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom, kakaknya, kepadanya, "Apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja,
Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom, kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun yang tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar, adiknya. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor, yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, "Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi supaya kami jangan menyusahkan engkau." Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami." Tetapi raja menjawab, "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?" Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannyalah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, "Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa." Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang dosa yang meragi. Dosa membawa akibat kepada yang melakukan, juga kepada orang-orang di sekitarnya. Amnon adalah anak laki-laki Daud yang pertama. Ia jatuh cinta pada Tamar, saudara perempuannya. Mereka seayah, yaitu Daud, tetapi berlainan ibu. Cinta terlarang ini dikompromi oleh Yonadab, saudara sepupu Amnon, dengan tipu muslihat mengusulkan agar Amnon mengatur pertemuan pribadi dengan Tamar. Caranya ia berpura-pura sakit dan minta dikunjungi Tamar. Ide Yonadab yang dirasa cemerlang segera dijalankan oleh Amnon dengan meminta restu ayahnya supaya Tamar adiknya datang merawat dia, membuatkan makanan. Maka ketika harinya tiba, Amnon memperkosa Tamar. Apa yang terjadi setelah itu? Rasa cintanya tiba-tiba hilang berganti benci saat Tamar telah dicemari. Tamar diusir begitu saja dari kamar Amnon. Sampai di sini sebenarnya situasi masih bisa dikendalikan bila Amnon beretika baik. Mungkin meminta kepada ayahnya Daud untuk menikahkannya, untuk menutup semua aib. Tetapi yang dilakukan sebaliknya. Dia mengusir Tamar. Ternyata cinta Amnon kepada Tamar bukanlah cinta sejati, melainkan hawa nafsu yang dapat menguap begitu saja ketika sudah terpuaskan. Absalom, abang kandung Tamar, mengetahui peristiwa memalukan itu dari Tamar sendiri. Ini membuat ia menyimpan rasa benci terhadap Amnon dan menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Daud sendiri juga tahu dan ia menjadi sangat marah, namun selaku ayah Daud tidak melakukan tindakan yang tegas terhadap Amnon yang memperkosa adiknya Tamar. Setelah 2 tahun, tiba waktunya bagi Absalom menyusun rencana untuk membunuh Amnon. Ia memohon kepada Daud ayahnya untuk mengundang Amnon datang pada acara jamuan pengguntingan bulu domba. Ketika hati Amnon gembira oleh anggur yang diminumnya, ketika Amnon telah menjadi mabuk, segeralah orang-orang Absalom datang membunuhnya. Dari kisah ini kita belajar tentang
dosa yang meragi. Bapak Ibu, ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa setiap dosa yang kita lakukan itu membawa akibat bagi diri kita dan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita. Diawali dari dosa Daud sebagai orang tua. Daud jatuh dalam dosa perzinahan dan pembunuhan. Berzina dengan Batseba dan kemudian membunuh Uria suaminya. Memang Daud telah bertobat, tetapi akibat dosa itu, Tuhan berkata melalui Nabi Nathan, pedang tidak lepas dari keturunanmu. Maka terjadilah yang kita baca dan renungkan hari ini. Dosa seksual yang dilakukan oleh anaknya Amnon kepada adiknya sendiri Tamar, dan kemudian dosa pembunuhan yang dilakukan oleh Absalom kepada saudaranya Amnon yang memperkosa adiknya. Dan belum akan berhenti, karena di perikop berikutnya kita akan melihat bagaimana Absalom kemudian memberontak kepada Daud. Daud harus keluar dari istananya, bersembunyi di padang gurun. Bapak Ibu, Tuhan memang mengampuni dosa-dosa kita, tapi akibat dari dosa tetap ada konsekuensi yang harus kita jalani. Bagaimana menyelesaikannya? Kita sendiri yang berbuat dosa harus minta ampun dan bertobat. Menguduskan seluruh keluarga kita. Dan setiap pribadi daripada keluarga kita pun harus juga berjuang untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tahu Daud sangat takut akan Tuhan. Kita tahu Daud sangat mencintai Tuhan dan hidup seturut kehendak Tuhan dan firman-Nya, lepas dari dosa-dosanya. Tetapi kita tidak melihat catatan bagaimana Daud mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman-Nya. Tidak ada catatan itu. Yang ada sebagai anak-anak raja, mereka hidup dalam kemakmuran dan pesta-pesta. Ini membuat saya menafsirkan anak-anak Daud tidak hidup dalam nilai-nilai ilahi yang benar. Makanya mereka suka cari jalan pintas, mengumbar hawa nafsu, tidak menjaga kekudusan, dan ketika terjadi masalah mereka menyelesaikannya dengan pedang. Daud menyadari itu semua, tapi tidak berdaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita mendengar kebenaran firman ini, kisah tentang kehidupan keluarga Daud adalah untuk menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, jangan main-main dengan dosa. Karena dosa itu seperti ragi, mengotori diri kita dan mencemari orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, mengatasi dosa dengan pertobatan. Tidak hanya kita sendiri, tapi juga seluruh keluarga kita. Tak cukup bertobat, harus menghidupi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita memiliki nilai-nilai ilahi, itulah yang menjaga kita tidak jatuh dalam dosa yang sama. Itulah yang membuat kita memutuskan dosa keturunan. Saat kita dan seluruh anggota keluarga kita menghidupi nilai-nilai firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk kasih setiamu. Kesetiaanmu kau nyatakan dengan engkau tidak pernah berhenti berfirman, menuntun langkah hidup kami. Hari ini engkau memperingatkan kami tentang dosa yang meragi. Dosa itu seperti ragi. Ketika kami melakukannya, tidak hanya kami yang mendapat akibat, tetapi orang-orang di sekitar kami juga. Oleh sebab itu kami harus berhati-hati menjaga kehidupan kami, supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Dan bila sudah jatuh, kami mau cepat-cepat bertobat. Dan firman mengajarkan kepada kami untuk membereskan, tidak hanya pribadi kami bertobat mengakui dosa-dosa, tetapi juga membawa keluarga kami dalam hidup pengampunan dari Tuhan dan menghidupi kebenaran-kebenaran firman-Mu sebagai nilai yang baru
itulah yang akan memutus mata rantai dosa keturunan. Berkati semua jemaat-Mu supaya terlepas dari segala dosa keturunan. Ampuni kami orang tua kalau kami berbuat dosa, berbuat salah. Dan Allah Roh Kudus bimbing kami untuk membawa keluarga kami hidup dalam kekudusan dan kebenaran-kebenaran-Mu seturut nilai-nilai yang Kau ajarkan, nilai kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong langkah kami, masa depan kami dalam rancangan-Mu. Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya saat umat-Mu hidup dalam pertobatannya dan menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dalam Yesus Kristus. Ini doa kami, menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup kami, menyertai umat Tuhan dalam kasih dan rahmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, selamat pagi, shalom.